Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat
menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh
Engkau, Yesus kami. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung dan bahagia sebab memiliki Tuhan yang begitu sangat mencintai dan mengasihi kita. Walaupun kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan-kekurangan di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami datang pagi hari ini di hadapan Tuhan mengucap syukur karena kesempatan masih Tuhan berikan lagi buat kami. Kami bisa kembali diperdengarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini masih ada beberapa di antara kami yang mengikuti ibadah online oleh karena aturan-aturan protokol kesehatan sehingga mereka tidak dapat hadir di dalam ibadah tatap muka di gereja. Biarlah mereka yang lanjut usia, anak-anak kecil diberkati Tuhan lewat firman Allah dan iman mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah siap untuk memberitakan firman Allah. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saudara dan saya bertemu di dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Saudara yang terpaksa harus mengikuti ibadah di rumah oleh karena aturan protokol kesehatan yang membuat kita tidak bisa berkumpul di gereja. Sebagian saudara harus ibadah di rumah karena usia, karena anak-anak kecil. Ibu-ibu yang memiliki anak yang belum bisa dibawa ibadah ke gereja. Saya sampaikan salam sejahtera buat saudara. Pagi ini kita akan kembali mendengar firman Allah. Kita juga akan mengikuti perjamuan suci yang sebentar akan kita laksanakan bersama. Saya mengambil tema pada pagi ini lewat firman Allah adalah tindakan iman yang menghasilkan mujizat. Ya, tindakan iman yang menghasilkan mujizat. Kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang akan mendukung kebenaran firman pada pagi ini. Saya mengambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Dimulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota,
Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuklah ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini tentang kisah cerita di dalam perjanjian lama, di mana pada waktu itu saudara Ben-Hadad, Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan tentaranya, menghimpunkan orang-orang yang ada di kerajaannya mengepung Samaria. Maka di Samaria terjadi kelaparan yang sangat hebat. Orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan dan tidak berdaya. Oleh karena kepungan, oleh karena ancaman, oleh karena serangan Ben-Hadad Raja Aram bersama dengan para pasukannya. Mereka mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa. Sehingga akhirnya di seluruh daerah Samaria itu menghadapi kelaparan yang besar. Nah, dari kisah apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, di tengah-tengah kota atau di kota Samaria, kita melihat ada kisah nyata di sini ketika kita melihat cerita mulai dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 di sini diceritakan bagaimana terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kah tahi merpati berharga 5 sikal perak. Ada kelaparan hebat. Orang-orang Samaria tidak bisa memiliki dan membeli makanan karena harga-harga begitu sangat melambung tinggi, menjadi mahal. Mereka tidak mampu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Diceritakan pada satu kali di dalam ayat yang ketiga, ketika dari pasal yang ke-7 ini, ketika itu Elisa berkata dalam ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Elisa sudah memberitahukan bahwa keadaan akan semakin buruk. Dikatakan oleh Elisa bahwa sesukat tepung yang terbaik itu berharga sesikal dan selanjutnya. Nah, di dalam ayat yang ketiga, di pintu gerbang kota Samaria, diceritakan ada 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang. Mereka yang menderita sakit kusta ini berbincang-bincang satu sama lain. Mereka berkata, mengapa kita berdiam diri saja?
Apakah kita akan mati di sini dengan duduk-duduk dan tidak mendapatkan apa-apa? Ya, ayat 4 katakan, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan, kita juga akan mati di situ. Kemudian dia katakan jika kita tinggal di sini kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika dikatakan mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tetapi jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Artinya dalam pengertian si kusta, 4 orang kusta ini, kita duduk di sini pun lama-kelamaan akan mati karena kelaparan. Kita masuk di kota pun, di kota tidak ada makanan, kita pun akan mati kelaparan. Ayo, kita akan pergi menyeberang ke perkemahan orang-orang Aram. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Tapi kalau mereka membunuh atau mematikan kita, ya kita mati. Artinya tidak ada pilihan lain. Mereka duduk-duduk juga akan kelaparan dan mati. Mereka pergi ke kota juga mereka akan mati karena tidak ada makanan. Mereka pergi ke perkemahan orang tentara Aram juga mereka kalau dibunuh mereka akan mati. Tapi satu hal yang menjadi menarik buat saya adalah disinilah yang saya katakan tindakan iman itu akan menghasilkan mujizat. Maka ketika orang-orang kusta ini memasuki perkemahan tentara Raja Aram, yang terjadi itu luar biasa saudara. Ketika mereka mengintip dan melihat sepi di perkemahan itu. Tidak ada satu orang pun di dalam perkemahan itu. Saudara bisa baca di dalam ayatnya yang ke-6. Sebab apa? Perkemahan itu menjadi begitu sunyi dan sepi, tidak ada orang, tidak ada penduduknya, tidak ada siapa-siapa di situ. Karena Tuhan membuat sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa dahsyat. Ayat 6 bilang, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang memang tidak akan mampu kita jangkau dengan pikiran kita. Cara kerjanya, cara Tuhan membela umatnya, cara Tuhan memberikan jalan keluar buat umatnya. Dia membuat tentara orang Aram seperti mendengar kereta, mendengar kuda, mendengar tentara dikatakan ya, yang besar sehingga mereka merasa ketakutan. Mereka berkata seorang dengan yang lain bahwa tentara Israel telah menyewa atau mengirim tentara orang Het dan orang-orang Misraim. Luar biasa bukan? Sesuatu yang luar biasa saudara. Padahal itu tidak ada sama sekali. Yang memasuki kota itu, yang memasuki perkemahan mereka hanya 4 orang kusta. Tidak ada kereta yang berkuda, tidak ada juga kuda dan tentara, hanya 4 orang kusta. Karena ketakutannya, orang-orang Aram, tentaranya, rajanya pergi dari perkemahan itu. Dia tinggalkan semua harta bendanya begitu saja. Dan mereka pergi menyembunyikan diri karena ketakutan yang terjadi. Apa yang terjadi saudara? Ini yang saya mau katakan sederhana. Iman itu sederhana. Dimensinya bisa bekerja melampaui segala akal dan pikiran kita. Makanya saya berkata, tindakan iman itu akan menghasilkan mujizat. Maka ketika orang-orang kusta masuk dengan begitu leluasa, dengan begitu bebasnya ke dalam perkemahan tentara Aram, dan mereka masuk dari satu kemah ke kemah yang lain, makan minum, mengumpulkan emas dan harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram. Setelah mereka mengumpulkan dan mereka berkata satu dengan yang lain, tidak baik apa yang kita lakukan. Sebab hari ini ada kabar baik yang harus kita sampaikan kepada bangsa kita, kepada Raja Israel. Maka mereka pun memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada mereka. Ibu dan Bapak, apa yang terjadi saat ini? Ini adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Iman yang bekerja sama dengan tindakan. Maka dalam khotbah saya hari ini, saya mengangkat tema tindakan iman yang menghasilkan mujizat.
Hari-hari ini kehidupan kita diperhadapkan oleh situasi yang menuntut kita untuk terus memiliki dasar kehidupan iman yang terus bertumbuh di dalam kesulitan dan tekanan. Adakah iman itu semakin bertumbuh atau iman itu semakin kering dan pada akhirnya mati? Karena kita mulai merasakan bahwa tidak lagi mampu untuk menggunakan iman, kita cuma menggunakan penglihatan kita, mempergunakan kenyataan yang ada di depan mata kita. Iman itu menjadi kering, iman itu menjadi layu, dia menjadi mati pada akhirnya. Orang kusta ini adalah orang yang terbuang. Orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsanya. Orang yang harus mengasingkan diri di suatu tempat karena dianggap mereka adalah orang-orang najis. Tapi lihat, tindakan mereka telah mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Bagi mereka dan bagi orang-orang Israel. Di tengah kelaparan, di tengah situasi kelaparan hebat yang dikatakan firman Allah. Allah menyediakan kecukupan buat umatnya. Menyediakan kecukupan bagi orang-orang yang dikasihinya biji mata Tuhan, orang-orang Israel. Melalui apa? Tindakan iman yang dilakukan 4 orang kusta. Andaikan saja mereka pasrah dengan nasib, pasrah dengan keadaan mereka, tidak akan pernah terjadi yang namanya mujizat karena tindakan iman. Mereka akan mati kelaparan. Orang-orang Israel akan mati kelaparan. Karena dijelaskan tadi, dikatakan oleh Elisa. Tepung itu seharga 1 shikal. Tepung yang terbaik. Sesukat itu. Atau boleh dikatakan 1 liter itu. Harganya sesikal. Begitu mahalnya saudara. Sehingga tidak mampu rakyat biasa membeli untuk kebutuhan keluarga mereka. Namun luar biasa, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh 4 orang kusta, orang-orang Israel terselamatkan dari kelaparan. Bukan hanya makanan minuman yang mereka dapatkan, emas, perak, harta kekayaan yang lain yang berupa binatang-binatang yang dimiliki oleh orang-orang Aram. Itu dapat dijarah dan menjadi milik mereka. Saudara-saudara, saat ini saudara dan saya diperhadapkan oleh situasi dan kondisi di mana peranan iman yang hidup, peranan iman yang kuat itu akan menghasilkan sesuatu di luar nalar kita. Di luar batas pikiran kita. Dia bisa melakukan. Hanya satu yang menjadi hal yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Bertindaklah dan berbuatlah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, saatnya kita menyadari apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saat perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan iman yang kita taruh kepada Tuhan. Ya. Roh Tuhan akan menyingkapkan kebenaran tentang iman dan perbuatan atau tindakan. Roh Tuhan, Roh Kudus akan menyingkapkan tentang iman dan perbuatan yang akan dinyatakan oleh Tuhan lewat tindakan yang kita lakukan. Tuhan dapat membuat segala hal yang mustahil yang dilihat oleh kita, yang tidak masuk dalam nalar dan logika kita. Dia akan jadikan sesuatu yang nyata. Ya, dan tergenapi seutuhnya di dalam kehidupan kita. Saudara bisa melihat contoh Abraham saat di masa tuanya dia dijanjikan anak oleh Tuhan. Ya, lalu Tuhan berikan seorang anak yang dinamai Ishak. Namun kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian pasal yang ke-16, kita lihat Kejadian pasal yang ke-16, kita melihat di sini. Apa yang terjadi? Maaf, Kejadian pasal yang ke-22 saudara. Kejadian pasal yang ke-22, ketika Tuhan berfirman dalam ayat yang kedua,
ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya dan seterusnya. Saudara, luar biasa. Abraham itu seorang yang punya iman yang luar biasa. Maka cocoklah kalau dia dikatakan bapak orang beriman, bapak orang percaya. Sebab Abraham bukan cuma sekedar punya julukan itu, tetapi Abraham punya perbuatan dan tindakan iman yang nyata terbukti dalam hidupnya. Ketika Tuhan bilang bangunlah besok, bawalah Ishak anakmu ke Moria, ya, dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, pergilah ke tanah Moria. Aku akan menunjukkan kepadamu di gunung mana engkau harus mempersembahkan Ishak. Pagi-pagi dikatakan dia bangun, lalu kemudian dia bangunkan juga para bujangnya, dia siapkan semuanya, lalu dia pergi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Bawa Ishak, persembahkan Ishak ke tanah Moria di atas sebuah gunung. Dan kalau saudara baca ayat 8, ayat 7 dan ayat 8. Ketika Ishak bertanya, ya, bertanyalah Ishak kepada Abraham, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8 dikatakan saud Abraham, Allah yang akan menyediakannya anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham adalah bapak orang beriman yang bukan hanya sekedar julukan, tetapi dia adalah orang yang patut diteladani imannya sebab dia selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan begitu sangat kuat, imannya kepada Tuhan begitu sangat yakin, begitu sangat percaya, begitu sangat tidak ada keraguan. Maka ketika Tuhan suruh, dia lakukan. Tugasnya hanya melakukan. Tugasnya hanya berbuat seperti yang Tuhan suruh. Bagian lain, selebihnya adalah bagian Tuhan. Bagiannya dia adalah lakukan, kerjakan, selebihnya Tuhan punya urusan. Apa yang akan terjadi dengan dia dan Ishak anaknya. Maka terjadilah sesuai dengan tindakan iman yang dimiliki oleh dia. Ketika ayat 7 Ishak bertanya, Pak, kayu api sudah ada, anak dombanya mana? Tuhan katakan, Tuhan sudah menyediakannya bagi dia sebagai korban bakaran. Bayangkan saudara, padahal dia tahu bahwa yang akan dikorbankan, yang Tuhan minta adalah Ishak anaknya. Tapi ucapan mulutnya mengandung sebuah perkataan iman yang luar biasa. Dia katakan Tuhan sudah menyediakan korban bakaran untuknya, anakku. Maka benar, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan suruh dia menoleh ke belakang di antara pohon-pohonan, di antara semak-semak yang ada. Maka Abraham melihat anak domba yang tertambat di antara pohon-pohonan itu. Haleluya. Hari-hari ini kehidupan kita sedang digoncang oleh yang namanya situasi, keadaan yang sangat sulit sekali. Baik itu masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, banyak orang satu demi satu jatuh sakit. Saudara, terkadang keadaan seperti ini membuat iman kita menjadi begitu lemah. Iman kita menjadi begitu terpuruk dan tidak berdaya. Kita nggak bisa menangkap lagi apa maksud Tuhan di balik peristiwa kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan kita menjadi orang yang begitu terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Saat ini saya mau katakan, tindakan iman akan menghasilkan mujizat. Bertindaklah sesuai dengan iman yang Allah tanamkan dan berikan dalam hidupmu. Jangan sampai kita menyerah kepada nasib dan keadaan yang ada saat ini. Bangun, bertindak dengan imanmu. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Saudara-saudara, kisah yang sudah saya sampaikan adalah kisah yang sangat luar biasa. Keempat orang kusta dia lakukan, dia bersama-sama mengambil keputusan, tinggalkan gerbang kota Samaria, apapun konsekuensinya. Kalau dia masuk kota dia kelaparan,
Kalau dia pergi ke perkemahan orang Aram, dia akan dibunuh oleh tentara orang Aram. Dia sudah menyerahkan semuanya. Allah akan lakukan bagiannya dia untuk kita. Karena kita sudah melakukan bagian kita dengan taat. Dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Jauh lebih besar dari persoalan hidup kita. Jauh lebih besar dari masalah di dunia ini. Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Apa yang dikatakan surat Yakobus pasal 2? Kita baca Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-24 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalau saudara baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, ini bicara tentang orang yang cuma punya iman tapi nggak punya perbuatan. Kosong, nol, nggak ada arti. Iman tapi nggak berani bertindak, omong kosong. Maka ayat 17 katakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kata mati itu tidak lagi berguna. Gak ada artinya punya iman tapi gak punya perbuatan. Bertindaklah kalau Allah yang suruh, yakin Allah pasti membuat semuanya menjadi terselesaikan. Ayat 24 berkata begini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini kalau saudara sedang diperhadapkan oleh kondisi iman yang mati, Mari buka hati hari ini, Tuhan mau kembali pulihkan iman saudara. Saudara udah kehilangan iman sama Tuhan karena kecewa dengan kondisi dan keadaan hidupmu. Mari sadar, minta ampun sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan sekalipun kesulitan belum selesai di dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan sekalipun kondisi hidupmu buruk, tidak sebaik yang engkau inginkan. Tetap percaya. Terus bertindak dalam hidupmu. Setiap hari perkatakan perkataan iman. Kalau hari ini usahamu sedang berada di bawah. Dan kau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Perkatakan iman dengan mengucapkan keyakinan akan iman kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam rema malam saya katakan, banyak orang ingin diberkati, tapi membalikkan fakta dan realita. Matius 6:33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi orang Kristen zaman sekarang membalikkan ayat-ayat ini. Minta diberkati dulu, baru cari Tuhan. Nanti kalau saya sudah kaya, sudah berhasil, sudah bisnis, saya sukses, baru saya mau cari Tuhan. Saudara, nggak akan pernah terjadi. Alkitab nggak bisa dirubah. Alkitab katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Pagi ini, secara singkat saya menyampaikan ini. Tindakan iman kita akan menghasilkan mujizat atas hidup kita. Mujizat atas keluarga kita. Kuasa Tuhan akan bekerja di atas segala hal-hal yang mustahil bagi kita. Karena apa yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah masuk. Tidak akan pernah bisa dipikirkan dengan nalar kita, dengan logika kita, dengan pikiran kita. Karena Tuhan itu hebat saudara. Perbuatannya itu ajaib untuk kita. Kalau dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, ayat 24 sampai 26. Disebutkan di sini ada seorang pelacur yang bernama Rahab.
Ketika dia menyembunyikan 2 orang Israel di rumahnya, imannya, dia memiliki keyakinan iman. Dengan cara demikian, dia akan mengatakan kepada orang Israel, jangan sampai keluargaku dibinasakan karena aku telah menolong 2 orang pengintai Israel dan menyelamatkan mereka dengan cara menyembunyikan mereka di atas soto rumah. Iman Rahab seorang pelacur, ya, disertai dengan perbuatannya menyelamatkan dia dan keluarganya. Hari ini, apa yang sedang saudara alami dalam hidup saudara? Apa yang sedang menimpa rumah tangga saudara? Apa yang sedang menimpa usaha saudara? Apa yang sedang menimpa kehidupan saudara? Mari, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah Alkitab yang tercatat ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Tuhan begitu sangat senang apa yang dilakukan mereka. Tadi kalau kita baca 2 Raja-Raja 7, sesuatu yang mustahil saudara. Hanya 4 orang kusta yang berjalan memasuki area perkemahan orang Aram. Tetapi yang didengar oleh tentara Aram adalah adanya suara kuda, adanya suara tentara, adanya suara kereta. Siapa yang membuat itu? Elohim, Yehova, Yahweh. Dialah Allah orang Israel yang mengadakan pembelaan atas umatnya. Dan tidak dibiarkan umatnya kelaparan di saat Samaria dikepung dan di saat keadaan kelaparan hebat terjadi atas Samaria. Tuhan mencukupkan umatnya. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memberkati umatnya. Demikian juga saudara dan saya. Di tengah situasi bangsa yang sedang gonjang ganjing. Di tengah situasi bangsa yang sedang kesulitan ini. Tuhan akan memelihara umatnya. Umat yang seperti apa? Umat yang memiliki iman dan perbuatan kepada Tuhan. Itu yang akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gak ada gunanya. Cuma ngomong toh, cuma punya iman tapi tidak ada perbuatan. Seperti yang dicontohkan dalam Yakobus. Kalau ada teman kita yang susah, lalu mungkin dia belum makan, kita cuma bilang ini, saya doakan kamu. Semoga ada Tuhan memberkati kamu. Padahal kita bisa memberi buat dia. Tapi kita cuma ngomong toh, gak melakukan tindakan. Itu yang Tuhan katakan pada hakikatnya 0, kosong, mati, gak ada apa-apanya. Mari pagi ini di tengah situasi terburuk sekalipun, ya, di tengah keadaan tersulit apapun yang kita alami, tetaplah memiliki tindakan iman, perbuatan iman, perkataan iman dalam hidup kita. Maka sesuatu yang di luar dari kemampuan logika kita berpikir, itu yang akan Tuhan lakukan untuk hidup kita. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya berdoa semoga kiranya Tuhan tolong saudara yang ada di rumah yang sedang mendengarkan khotbah saya ini. Sehingga ketika imanmu sudah mulai mati, imanmu sudah mulai kering, imanmu sudah mulai keropos, imanmu sudah mulai mengalami krisis yang begitu sangat hebat. Tuhan bangkitkan kembali. Jangan berdiam diri, tindakan iman menghasilkan mujizat. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, pasti itu yang terbaik. Biarlah kita minta hikmat Tuhan, agar hikmat itu bekerja sama dengan iman dan perbuatan kita. Maka akan menghasilkan sesuatu yang nyata atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya itu akan memberkati kami, membangkitkan kami. Untuk kami memiliki tindakan iman, bukan cuma sekedar perkataan iman. Tapi tindakan dan perbuatan iman kami itu akan menghasilkan mujizat yang nyata. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya apa yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan pagi ini tidak akan kembali dengan percuma. Karena Tuhan akan menggenapi dalam hidup kami. Kalau pagi ini di antara saudara-saudara kami ada yang sedang terpuruk. Ada yang sedang mengalami krisis iman yang begitu sangat, oh Tuhan, menyedihkan. Ada orang-orang Kristen yang saat ini mulai imannya kering dan mati. Dan mereka mulai kecewa dan mereka mulai putus asa. Mereka menyerah pada nasib, pada keadaan mereka. Dan mereka tidak melihat apapun di tengah situasi sulit yang terjadi ini. Oleh karena kami mengalami masalah pada iman kami. Biarlah pagi ini Tuhan tolong. Supaya iman anak-anak Tuhan yang sedang mendengar firman ini dikuatkan, dibangkitkan. Mereka bukan cuma punya iman, tapi mereka bertindak dengan iman yang ada pada mereka. Maka mujizat Tuhan
akan terjadi atas kehidupan mereka semua. Baik dalam kehidupan secara pribadi, di rumah tangga, di dalam bisnis pekerjaan, bahkan di dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati. Kami percaya, kami yakin ketika kami bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang menjadi iman, keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, kita akan melaksanakan perjamuan suci pada pagi hari ini. Mari siapkan terlebih dahulu perjamuan saudara untuk kita bisa mengikuti perjamuan ini di rumah kita masing-masing. Mari kita menghormati perjamuan suci yang akan kita terima, ya. Jangan kita hanya sekedar mengikuti. Mari kita hormati karena perjamuan suci ini adalah hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengingat apa yang menjadi pengorbanan Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan suci masing-masing di rumah kita. Kita pegang roti di sebelah kanan kita dan kita angkat roti ini. Saya akan membacakan firman Tuhan buat saudara. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Karena pengorbanannya, kematiannya telah membuktikan betapa dia mengasihi kita. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia tidak melihat kesakitan yang dialaminya. Yang dia lihat adalah bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang berharga, yang harus diselamatkan, yang harus ditebus dari kematian kekal. Karena itu dia rela serahkan dirinya untuk digantung di atas kayu salib karena kita. Mari kita mengucap syukur bersama di dalam doa kita. Kembali kami datang dan bersyukur ya Tuhan. Kami telah mengambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi ini. Kami percaya ya Tuhan, apa yang telah kami lakukan, ini menjadi kehendak Tuhan. Kami melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya. Hal ini akan terus kami lakukan. Agar sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu. Tidak melupakan pengorbanan-Mu. Tidak melupakan kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melainkan kami tetap mengingat betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Yang telah Tuhan berikan bagi kami. Anggur dan roti sudah kami makan. Menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Yang telah masuk ke dalam tubuh kami. Masuk ke dalam aliran-aliran darah kami. Menjadi kesembuhan bagi yang sakit. Menjadi kekuatan bagi yang lemah. Menjadi sukacita bagi yang berduka. Kami percaya apabila Tuhan ada di dalam kami.
Sukacita Tuhan selalu ada bagi kami. Dan yang membuat kami tetap kuat di tengah segala kondisi dan situasi apapun yang terjadi saat ini. Ya Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi ini. Baik yang mengikuti ibadah online maupun yang mengikuti ibadah di gereja pada pagi ini. Berkatilah mereka semua. Biarlah mereka semua tetap menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah melupakan sejarah yang telah dituliskan. Mana Yesus telah mati bagi kami dan telah menyelamatkan kami, menebus kami, membayar kami dengan lunas oleh darahnya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami semua diberkati lewat perjamuan ini. Dan biarlah nama Tuhan selalu kami permuliakan di dalam hidup kami. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu menutup rangkaian ibadah yang telah berlangsung pada pagi ini, hamba akan mendukung terus dalam doa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai kepada jajaran yang ada di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Tuhan berkati. Indonesia bisa keluar dari kesulitan yang ada. Indonesia bisa tertolong oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan tolong Indonesia bisa keluar dari bencana sakit, penyakit yang terjadi hari-hari ini. Di mana COVID-19 yang masih ada. Tuhan tolong supaya kami bisa benar-benar Tuhan diberikan kekuatan kesehatan. Pemerintah kami diberikan hikmat agar dapat benar-benar mengawasi Tuhan. Memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Penuh keadilan dan kebijaksanaan. Ya, apa yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat. Berkati perekonomian Indonesia, berkati keadaan kondisi para pasien yang sedang dirawat oleh karena COVID-19 maupun penyakit yang lain. Tuhan tolong supaya mereka yang terpapar oleh karena virus ini disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Para tenaga medis, para dokter, Tuhan tolong berikan tubuh yang kuat, imunitas tubuh yang kuat. Supaya mereka tidak mudah terpapar oleh karena virus ini. Dalam kelelahan, dalam kecapean mereka bekerja. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Supaya mereka tetap Tuhan. Oh Tuhan, hatinya bergembira dan sukacita. Sehingga virus penyakit ini tidak mudah untuk menyerang mereka. Berkati aparat keamanan kami dari pihak TNI Polri. Mereka juga yang berjaga-jaga di sepanjang perbatasan Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan tolong supaya aparat keamanan kami diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah daerah kami Nusa Tenggara Barat. Berkatilah Bapak Gubernur sampai kepada jajaran tingkat RT RW. Berikan keamanan di daerah ini, ketentraman di daerah ini. Berkati perekonomian yang ada, berkati keamanan yang ada. Seluruh daerah ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan Tuhan di sini. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada mulai dari anak-anak kecil, orang-orang sampai orang-orang tua. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Berkatilah hidup mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Berkatilah pendidikan anak-anak kami dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi. Supaya anak-anak kami bisa berhasil. Meskipun mereka harus belajar lewat online. Tuhan tolong. Supaya orang-orang tua diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat. Dalam mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Mereka menghadapi ujian, menghadapi ulangan. Tuhan tolong supaya mereka diberikan kemampuan untuk mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, anak-anak Tuhan yang terbaring sakit, yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka. Mari Tuhan tolong, kami berdoa, kiranya Allah campur tangan buat mereka. Nyatakan kuasa Tuhan. Biarlah bilur Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Campur tangan Tuhan senantiasa terjadi dan mendatangkan mujizat atas hidup mereka. Mereka yang tidak punya pekerjaan, berkatilah mereka agar ada jalan keluar. Tuhan berikan pekerjaan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan yang akan melindungi keluar masuk mereka. Tuhan yang akan memproteksi kehidupan mereka kemanapun mereka pergi dan melangkah ya Bapak. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi ini.
Apa yang sudah kami lakukan kiranya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pertemukan kami kembali di waktu-waktu ibadah yang ada. Baik ibadah rema maupun ibadah raya. Tuhan berkati. Semuanya anak-anak Tuhan semakin bergairah. Rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahteranya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ikatan persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saya dan saudara semuanya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin.